Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih penyertaan-Mu pada kami hari ini. Kesempatan ini kami mau merenungkan firman-Mu. Bersamalah dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah bermohon. Amin. Ayat renungan diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Keanehan imannya yang disertai kesombongan itu sungguh orang herankan, karena nyatanya ia sembuh. Di dalam keputusasaan karena penyakitnya, ia mau menyambut setiap titik pengharapan. Ia menanggapi omongan seorang pembantu dengan tekun, lalu mengirimkan sepucuk surat kepada Yehoram, Raja Israel, yang disertai dengan hadiah emas dan perak. Surat tersebut memohon untuk menyembuhkan Naaman. Dalam hal ini, Naaman telah melakukan satu kekeliruan. Pembantunya menyebutkan tentang seorang nabi, tetapi Naaman mengirimkan surat kepada raja. Orang Syria atau orang Aram menganggap Yahweh itu seperti dewanya yang berada di bawah kuasa raja. Raja Yehoram begitu kenal akan Allah Israel itu, sehingga ia pun jelas menyadari bahwa ia, sama seperti semua rakyatnya, tidak berkuasa atas Yahweh. Doa-doa dan perhatiannya adalah di tempat lain. Baik raja maupun Elisa tidak melihat Naaman. Pesan Elisa kepadanya menyebabkannya marah dan bingung, dan hampir tidak mengharapkan kesembuhan. Air sungai Yordan yang terkenal berlumpur dan hampir kering pada musim kemarau tidak menarik bagi orang yang berasal dari dataran tinggi Syria yang mendapat cukup air. Kekeliruan Naaman yang kedua. Tetapi ia bersikap baik terhadap pembantunya, sehingga ia memperhatikan anjurannya. Ia memikirkan kata-kata pembantunya itu dengan baik-baik. Ia pergi lalu melakukan yang diperintahkan Elisa itu. Kekeliruannya yang terakhir, ia mau membayar untuk hidup yang diberikan Allah kepadanya, seperti yang dilakukan Simon Mogus beratus tahun kemudian dengan meniru cara Naaman. Elisa menyatakan bahwa Allah memurkai orang-orang yang mau membeli kasih setia Allah. Gehazi menderita karena kegelojohan dan keangkuhannya seperti sikap Simon. Kisah Naaman menunjukkan betapa teliti Allah menunjukkan cara untuk memperoleh berkat-berkatnya. Allah tidak dapat menolong Naaman sementara dia mengetok pintu rumah salah satu ratu yang paling jahat. Ia tidak dapat menyembuhkannya ketika kesombongan menghalanginya untuk taat. Kisah tersebut menyatakan bahwa Naaman ingin melakukan suatu perkara besar bagi Allah. Jika Allah tidak mau menerima uangnya, apakah keperkasaannya tidak akan diterima? Pengharapan yang menang bagi Allah mengikuti cara yang ditetapkan Allah, yaitu penurutan dan kerendahan hati. Itu menerima sikap rela merendahkan diri seperti kejadian di sungai Yordan itu, dan tepatnya perintah Allah. Ia rela dan sanggup memberikan kepada hamba-hambanya segala pertolongan yang mereka perlukan. Dikutip dari buku Ministry of Healing halaman 482. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Melalui kisah Naaman, kami boleh diingatkan bahwa sifat mementingkan diri, kesombongan harus kami singkirkan. Walaupun kami menurut, tetapi jika sikap kami terlalu arogan, hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon Roh Kudus menuntun kami agar kami memiliki hati yang taat dengan penuh kerendahan hati.
Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami minta kepada Tuhan, dengan iman dan dengan kasih karunia Tuhan, semuanya itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.